Pagi, Bu. Oke, saya mulai aja. Seperti yang saya janjikan di Google Classroom, saya nggak ada tugas minggu ini, tugasnya minggu depan. Saya share minggu depan, tapi materi yang saya sajikan hari ini masih ada hubungannya dengan minggu lalu, mengenai VAR, ya, faktor autoregresif. Untuk memastikan bahwa kalian paham, walaupun yang sudah kalian kerjakan pakai kuis kan sederhana saja itu sebenarnya. Nanti masalah real yang kamu hadapi dengan analisis beneran kan jauh lebih kompleks ya. Jadi ini coba saya ulang lagi apa yang saya jelaskan minggu lalu. Sedangkan materi yang kedua adalah materi tentang arts and guards, tentang volatilitas. Itu nanti kalau ada waktu saya masuk sekilas, kalau enggak minggu depan. Oke. Tuh, ini ya materi yang masih tentang VAR. Jadi saya sebetulnya minggu lalu saya mencoba menggunakan aplikasi yang lain. Tujuannya karena kalau aplikasi yang ini saya tidak bisa mengilustrasikan Gretel secara langsung. Jadi ada keterbatasan Windows yang keluar di sini itu nggak bisa semuanya gitu kalau pakai Gretel. Padahal Gretel kan habis ngeklik terus keluar window lain ya. Harusnya bisa kelihatan ke kalian. Nah, kalau pakai aplikasi ini nggak bisa. Tapi berhubung ada yang mengeluh agak susah ya, transmisinya agak lambat, ada delay gitu, dan ada beberapa yang terlambat nggak bisa masuk, jadinya ya sudahlah, saya tetap pakai yang ini, nanti berkorban sedikit memberikan ilustrasi di PPT yang lebih detail. Ya, jadi dengan saya menaruh screenshot tampilan-tampilan di Gretel, saya harap kalian bisa mencoba sendiri ya. Saya nggak praktek langsung, tapi yang ada di sini bisa kamu praktekkan sendiri. Ya. Jadi untuk faktor autoregresif minggu lalu, kan di situ ceritanya sebelum kamu menerapkan konsep VAR, kamu harus pastikan dulu dengan menggunakan uji kausalitas Granger bahwa variabel-variabel yang kamu pakai itu mempunyai hubungan kausalitas bilateral atau kausalitas dua arah. Jadi kalau misalkan di sini contoh saya ada suplai uang dan suku bunga, itu kalau mau dibuat sebagai membentuk model vektor autoregresif, ya diasumsikan bahwa R pada masa lalu mempengaruhi M, dan sebaliknya M pada masa-masa yang periode-periode sebelumnya mempengaruhi R. Baru boleh, kalau enggak, ya enggak bisa. Ya, minggu lalu sudah ada kesimpulannya, kalau kausalitasnya dua arah, silahkan pakai VAR. Kalau kausalitasnya hanya satu arah, ya regresi dinamis biasa. Sedangkan yang tidak ada kausalitas sama sekali, berarti ya tidak bisa kamu modelkan hubungan sebab akibat bagi keduanya. Ya, nah ini yang belum saya jelaskan ke kalian bagaimana menggunakan Gretel untuk melakukan uji itu. Ya, jadi dengan Gretel kamu tentunya sudah menginputkan atau sudah memanggil data yang sudah kamu simpan dan sudah memberi kode datanya itu data deret waktu sesuai entah itu tahunan, bulanan ya atau kuartalan. Kemudian di sini ini versi saya versi yang paling baru. Ada univariate, ada multivariate time series. Tapi kalau kalian masih menyimpan series yang sebelumnya, itu ada hanya univariate time series saja, belum muncul multivariate time series. Sedangkan vektor autoregression dan lain-lain ini nanti adanya ya di time series pokoknya, di menu time series. Jadi satu, belum dipisah. Ya, tapi kalau kalian sudah update ke versi yang Gretel yang paling baru, dia sudah memisahkan unsur-unsur yang multivariat ini ke menu sendiri. Nah, yang kamu butuhkan di sini adalah menu vector autoregression. Di dalam vector autoregression ini nanti kamu ditanya, variabel apa sih yang mau kamu gunakan di dalam VAR. Contoh saya kan ini ada list variabelnya ya. Nih, list variabelnya. Kemudian saya mau menguji atau membentuk vektor autoregression berdasarkan variabel suplai uang dan interest rate. Sini saya inputkan dua-duanya di sini dengan time lag yang saya gunakan itu ditunggu sebentar. Di sini ada menu var lag selection. Jadi sebetulnya bisa juga saya lupa nggak masukkan di sini.
bisa kamu coba sendiri lagi. Ketika kamu masukkan ini, klik gitu ya, parallax selection, dia akan menunjukkan kamu bisa menggunakan time lapse sampai berapa yang AIC-nya paling kecil. Ya, jadi ketika menggunakan 2, 3, 4, dan seterusnya, nanti dibentuk model atau kriteria berdasarkan kriteria AIC, mana yang AIC-nya terkecil, itulah sebetulnya lag yang kamu pilih. Ya, di sini saya memilih time lag 4 karena itu yang terbaik menurut pemilihan lag ini. Jadi saya masukkan time lag 4. Terus di sini ada opsi. Bawahnya ini sebenarnya ada include constant, include a trend, include time index apa-apa ya, seperti yang sebelum-sebelumnya pernah ya kita mau masukkan suku apa seperti yang di random walk gitu loh. Ada pakai intercept, ada pakai trend atau pakai apa. Di sini saya sederhana saja, tidak menggunakan intercept. Karena apa? Saya balik ke sini. Nih, di model ini kan nggak ada interceptnya ya. Nah, adanya hanya alpha R, beta M, lambda R, delta M. Tidak ada intercept. Sehingga sewaktu saya melakukan kausalitas Granger di sini, tidak saya klik include a constant. Jadi tidak menggunakan intercept. Kemudian ini hasilnya. Hasilnya sebenarnya panjang. Di sini ada beberapa hasil. Ini saya cut dulu untuk hasil yang pertama. Ya, ini sebenarnya yang penjelasan saya minggu lalu seolah-olah saya meregresikan M dengan M time lag 1 sampai time lag 4, R time lag 1 sampai time lag 4. Minggu lalu penjelasan saya hanya fokus ke ini nih, sorry. Ini, saya hanya fokus di mana? Oh, ini. Saya hanya fokus ke JK ini, JK Galat. Ya, saya hanya fokus ke JK Galat waktu itu. JK Galat model full, unrestricted. Ya, yang saya suruh kerjakan di kuis kan gitu kalian, fokus ke situnya. Nah, sekarang sama Gretel sudah dibantu kita. Ini model yang unrestricted, tidak dibatasi karena semua ada. M, min 1, min 2, min 3, min 4, R, min 1, min 2, min 3, min 4, semua ada. Yang model restricted-nya mana? Tidak ditampilkan, tapi dia membantu kita menghitungkan statistik F yang kemarin kamu hitung manual itu. Yang JK Galat restricted versus JK Galat unrestricted itu loh. Ya, yang dikurang-kurangi, ya ada rumusnya. Sekarang oleh Gretel ini sudah dihitungkan. Ya, jangan melihat ini fokus pada hasil uji F ketika semua R dianggap nol. Salah, saya geser harusnya yang di bawah ya. Notasinya coba saya perbaiki. Sebentar. Notasinya ada yang salah. Ini yang saya pakai. Saya tandai seharusnya yang bawahnya. Oke, saya ulang lagi. Untuk materi yang ini, kita fokus pada hasil uji F ketika semua lag R dianggap 0. Sini kan ada test of zero restriction. Ya. Jadi di sini maksudnya ada variabel-variabel yang dinolkan. Nah, itu kan berarti model restricted. Ya, dia tidak menampilkan modelnya, tapi yang ditampilkan langsung hasil uji F. Hasil uji F yang membandingkan restricted versus unrestricted di sini. Yang ketika R-nya seolah-olah ini R ini dianggap 0. Ya, kalau kemarin kan diregresikan lagi, kamu hitung JK Galatnya. Kalau ini tidak ditampilkan, tapi dia langsung menampilkan F. Yang bernilai 5, sekian, nilai P-nya 0,0034. Berarti apa kesimpulannya? Nah, kalau tolak 0 kan, terima H0 berarti tidak boleh di-delete. Atau kalau terima H0 artinya R ini ya, R ini tidak mempengaruhi, ada R maupun tidak ada R itu sama aja. Kalau terima H0. Kalau tolak H0 di sini signifikan bedanya. Jadi R nggak boleh
dihapus di sini ceritanya. R harus tetap ada di dalam model, jadi tidak boleh dibatasi. Ini kesimpulannya R harus ada, tidak boleh dibatasi. Ini R harus masuk, sehingga di sini bisa saya simpulkan memang betul R itu mempengaruhi M. Ya, karena kalau dihapuskan dua model itu beda sekali. Berarti di sini kontribusinya R sangat besar terhadap M. Ya, buktinya juga bisa saya tunjukkan di sini. Ya walaupun nggak semuanya signifikan, tapi di sini ada koefisien-koefisien R yang mempengaruhi M. Ya, ini kan nih yang signifikan mempengaruhi M. Jadi nggak boleh dihapus. Dengan kata lain, R memang mempengaruhi M. Bagaimana yang satunya? Ini tadi kan saya bilang outputnya panjang sebenarnya. Ini hanya bagian pertama. Bagian yang berikutnya yang ini. Ada persamaan yang R. Di mana persamaan R ini sesuai yang di PPT saya di awal, tergantung dari M time lag 1 sampai M time lag 4, R time lag 1 sampai R time lag 4. Kemudian fokusnya sama. Ini seperti model unrestricted seperti yang minggu lalu. Model restricted dibunyikan di sini hanya zero restriction. Ya, kalau minggu lalu saya tampilkan dua-duanya, di sini agregator yang tadi dengan opsi yang tadi var itu tadi, dia langsung menghitungkan. Ya, yang dihitungkan gantian. Kalau tadi yang saya lihat, kalau equation untuk M, yang saya lihat di sininya yang R. Kalau sekarang equation-nya untuk R, berarti yang saya lihat di sini yang zero restriction pada M. Dibalik aja. Nah, di sini zero restriction untuk M artinya M itu berusaha kita hilangkan. Ada nggak bedanya? Ada ternyata. Karena di sini terbukti bahwa nilai Pi-nya 0,02 cukup kecil sehingga kita berani tolak H0. Ya, tolak H0 artinya perbedaan besar antara model restricted dan unrestricted yang membuat kita berpikir atau menyimpulkan jangan dibuang M-nya. M-nya itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap R. Jadi di sini M mempengaruhi R. Bisa juga tadi sama seperti tadi penjelasan saya di awal, di yang sebelumnya. Bisa kamu lihat dari sini. Ini angka-angka nilai Pi bagi M, di sini semuanya signifikan. Jelas ini nggak bisa dihilangkan. Harus ada di dalam model. Oke, jadi ini sudah membuktikan terjadinya bilateral kausalitas. Jadi ini konsep bilateral kausalitas yang menunjukkan bahwa M mempengaruhi R, suplai uang mempengaruhi inflasi, suku bunga juga mempengaruhi suplai uang. Jalan dua arah. Sedangkan untuk pendugaan parameter, ya sama caranya, cuman sekarang fokusnya beda. Ya, tadi kan saya juga melakukan hal itu. Ada di model, ada di multivariate time series, ada vector auto regression. Kalau tadi saya hanya fokus ke sini f-test of zero restriction. Sekarang sedikit dimodifikasi, ya di input. Nanti fokusnya justru ke model, ke sininya nanti. Nah, kalau tadi fokusnya di Granger kausalitas, fokusnya di UGF ini, zero restriction. Kalau untuk mendapatkan pendugaan parameter, fokusnya pada model dengan catatan sudah dispesifikasikan sedemikian, kamu mau var berapa. Ya, jadi di sini kalau untuk Granger kausalitas, cara ngekliknya sama di tempat yang sama, hanya di situ kamu belum memastikan kamu mau pakai var berapa. Ya, harusnya ya tadi pakai var lag selection dulu itu, mau pakai var berapa. Ini sebenarnya saya tadi masukkan angka 4 ya boleh aja kamu ganti 5, kamu ganti 6, terserah kan. Hanya untuk ingin tahu ada efek sampai ke berapa nih, efek data masa lalu ini efeknya sampai mundurnya sampai berapa. Di contoh saya ini sampai 4 untuk M ini kan masih signifikan. Kalau yang sebelumnya ini R hanya sampai 2 signifikannya. R-1 dan RT-1 dan RT-2 saja yang signifikan. Selebihnya tidak signifikan. Ya. Tapi nanti kalau sudah mau masuk ke pendugaan parameter, kamu harus sudah spesifik. Kamu menggunakan var orde berapa. Karena
Yang saya jelaskan minggu lalu itu var-nya itu masih var yang satu. Yang satu, di mana yang di ruas kanan itu masih menggunakan sampai lag 1 saja. Yang di sini MT, RT, sama dengan di sini kan ada matriks gitu ya, plus dan seterusnya. Kalau kamu pakai var 2 ya ada tambahan kan, di situ matriks, T-2, R-T-2. Kita belum sampai ke sana. Mungkin kalau kamu sudah nggak tahu ini di analisis jarak waktu ini sudah ada, sudah pernah disampaikan ya, atau kayaknya yang ngambil skripsi tentang itu banyak kok yang sudah mengambil topik ini, yang var yang derajatnya lebih tinggi dari 1. Ya, karena kita selain menggunakan uji kausalitas Granger, kalau kamu pernah di time series pernah belajar cross ACF, jadi ACF yang XY juga bisa. Jadi kalau selama ini autocorrelation function yang kamu pelajari kan yang ini aja, ini row K, ya ini K-nya satu variabel. Itu ada kalanya yang kita cari itu row X, Y, K. Artinya mencari korelasi antara X sekarang dengan Y time lag sebelumnya. Atau Y sekarang dengan X time lag sebelumnya. Itu juga bisa untuk menentukan kita mau ordernya sampai berapa. Kalau ternyata masih signifikan sampai 4 kan bisa pakai var 4. Kalau masih signifikan sampai lag 2, hanya signifikan sampai lag 2 ya kita pakai var 2 gitu. Itu konsep lain kalau kamu mau pakai ya. Itu belajar di Dewi ada itu kayaknya teorinya. Oke, kalau saya masih uji kausalitas Granger aja yang dipakai. Kalau kamu mau melengkapi analisismu dengan itu ya bisa, silakan. Nah, saya masuk lagi ke pendugaan parameter. Pendugaan parameter yang saya mau ilustrasikan itu yang kemarin sudah saya taruh hasilnya. Di situ saya hanya mengasumsikan var 1. Sehingga di sini bedanya nanti, kalau tadi ini saya isi 4, sekarang saya isi 1, karena saya mengasumsikan model var 1. Kalau kamu mengasumsikan var 2, ini dimasukkan 2. Ya. Kali ini digunakan 1 saja. Tetap tanpa intercept, ini tidak saya klik. Ya. Nah, hasilnya adalah persamaan. Hasilnya sama seperti tadi sebenarnya. Di sini ada equation, di sini ada F restriction, dan lain-lain. Tapi di sini saya fokus hanya pada ininya, pada koefisiennya saja. Koefisiennya saya taruh, yang ini yang kamu kenali kemarin. Ya, yang kamu pakai untuk mendapatkan ini, persamaan dengan asumsi A-nya 0, A12 sama dengan 0, terus ini dari yang output tadi. Ya, yang 1,032 dan 44,91 dari sini tadi. Nih, ini dari hasil ini. Dari hasil ini, kita taruh di sini. Dengan asumsi A120, maka 1,032 itu adalah nilai B1 topi, ini nilai B12 topi. Ya. Untuk persamaan yang kedua itu di bawahnya. Nanti persamaan yang ini ada di bawahnya. Kalau kamu lihat dari sini 3,08 dan 0,92 adalah parameter dari model reduksi. Ya, jadi di VAR ada 2, model reduksi dan model struktural. Ya, reduce model dan structural model. Kita berusaha mendapatkan penduga dari model tereduksi dulu, nanti hasilnya diurai ke model struktural. Ini tadi, yang langkah pertama ini tadi, yang langkah ini sudah sebetulnya mengarah ke model struktural. Yang ini kan sudah struktural. Yang ini model tereduksi, ini masih reduce model. Jadi di R, tapi dengan asumsi A120, akhirnya model strukturalnya diperoleh. Kemudian yang ini juga masih model tereduksi. Untuk membawa ke model struktural, kamu harus menduga sekali lagi. Jadi kalau dari pilihan yang VAR tadi hanya dapat model tereduksi. Ya, yang kamu pakai apa tadi? Pilihan multivariat, terus diklik VAR, itu dapatnya hanya parameter model tereduksi. Sedangkan yang parameter model struktural harus diurai sendiri untuk yang pertama yang ada A-nya dinolkan. Yang kedua, dibuat OLS secara terpisah.
Jadi kamu lakukan lagi OLS secara terpisah yang lebih banyak. Karena model struktural kan parameternya lebih banyak daripada model tereduksi. Di model struktural, kalau ruas kirinya R, di ruas kanannya juga ada R, ada M, R-nya ada T-1 kalau kamu var 1, M-nya MT dan MT-1. Kalau model tereduksi kan tidak ada itu. Model tereduksi ini nggak ada. Nggak ada. M ini nggak ada. Yang T nggak ada. Adanya T-1, T-1. Kalau model struktural ada. Ya, ada MT. Nah, itu berarti di OLS lagi. Diduga dengan OLS lagi, lengkap sudah. Akhirnya kamu punya semua. Nah, mengurainya saya jadikan satu ya. Ini tadi yang struktural yang ini. Reduksi ya, model reduksi. Terus ini model reduksi yang pertama, ini model reduksi yang kedua. Hasilnya saya taruh dalam suatu matriks, yang matriks ini nanti kita uraikan menjadi dua, yang merupakan matriks aslinya vektor autoregresif secara struktural. Ini satu matriks saja, berarti kamu konteksnya model reduksi. Tapi kalau matriksnya ada dua begini, kamu konsepnya model struktural. Ada cara memecah, sebetulnya ada algoritma sendiri, memecah satu matriks ini menjadi dua matriks ini. Tapi saya pendekatannya dengan melakukan OLS model reduksi di Gretel itu fasilitasnya tadi dengan memilih var di multivariate time series. Dia menghasilkan dua ini. Sedangkan yang untuk structural terpaksa satu lagi ditampilkan yang tadi, yang slide saya sebelumnya. Yang ini tadi bisa kita cari parameternya dengan mengenolkan ini. Sedangkan B11, B12 dari sini, dari yang ini. Ya, karena A12 0 berarti di sini 0. Ya, sudah dinolkan di sini. Ini B11, ini B12. Sudah dapat sebenarnya kamu. Yang belum adalah yang bawah ini. Dari mana? Nah, itu yang tadi dipakai untuk melengkapi adalah yang persamaan ketiga. Ya, persamaan ketiga bentuknya begini. Tuh, kamu lihat posisinya. Jadi persamaan ketiga, yang ini untuk matriks elemen yang A21, yang ini ya elemen untuk B21, ini yang elemen untuk B22. Lengkap sudah. Jadi dari model struktural tereduksi yang pertama dan kedua, kamu bisa mengisi elemen matriks, tapi yang single matrix dari model var. Karena kita memang masih konteksnya model tereduksi. Tapi kalau ingin mengurai ke model struktural, ya dari yang persamaan model tereduksi ini, persamaan yang pertama bisa kamu kembangkan menjadi persamaan struktural yang pertama dengan catatan A12-nya 0. Hasilnya ditaruh di matriks yang sudah dua, model yang struktural yang menggunakan dua matriks. Ini inverse, yang ini bukan. Ya, yang ini matriks inverse, yang ini bukan. Komponen dari A120 itu taruh sini sebenarnya. Oke, jalan. Terus yang B11, B12 itu diisikan di sini. Ya, diisikan di baris pertama. Kemudian untuk yang model ketiga yang kamu estimasi di luar var tadi, ini ya melengkapi yang baris kedua mulai dari elemen yang inverse ini yang bagian bawah dan elemen dari yang matriks satunya untuk 0,018 B121 yang ini yang B22. Jadi gitu. Ya, jadi kamu melakukan atau menggunakan ini tadi kamu menggunakan menu ini, menu pilihan ini, ya, var, gunakan lak 1 saja karena model var 1, hasilnya nanti ada sederetan persamaan M1, persamaan R, yang hasilnya sama-sama hasil bagi persamaan tereduksi. Dari persamaan tereduksi belum lengkap kalau kamu belum menduga satu lagi. Gitu. Jadi 2 kali ya melakukan pendugaan.
Oke, itu kalau yang di pendugaan parameter. Sekarang saya fokus ke sini. Model VAR itu tidak hanya dipakai untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Di VAR itu sebetulnya malah lebih bermanfaat pada hubungan jika analisis ketika kamu mengasumsikan terjadi shock atau ada struktur galat model, ya, fokus ke sana dengan asumsi ada terjadi sesuatu. Sesuatu di situ adalah guncangan seperti keadaan sekarang nih. Ini kan sebenarnya nggak terukur. Ada faktor-faktor tak terukur yang masuknya ke galat dan di situ terjadi sesuatu yang merubah struktur galat. Jadi ada tiba-tiba ada angka faktor tak terjelaskan yang besar nilainya. Kita ingin melihat seperti apa efeknya ke M dan R melalui galatnya. Namanya impulse response function. Saya sudah rangkumkan itu di materi minggu lalu sebetulnya, tapi saya ulang lagi di sini. Jadi di sini matriks yang sudah dibagi dua tadi, matriks A inverse dan matriks B yang tadi saya tunjukkan cara memperolehnya. Ini vektor yang saat T, isinya berarti kan MT dan RT di sini. Ini vektor untuk yang time lag 1, berarti isinya T-1 dan RT-1. Kan? Kemudian A inverse B tadi yang diduga dari parameter. Kenapa butuh A inverse B? Kenapa enggak yang satu matriks yang model tereduksi saja? Karena justru fokus kita sekarang yang ini loh. Jadi ini galat, faktor tak terjelaskan, itu di depannya ada unsur A inverse. Kalau matriks cuma satu, yang tadi isinya, yang tereduksi kan isinya alfa, beta, delta, lambda ya kalau nggak salah itu. Nggak akan muncul A inverse. Yang kamu butuhkan di sini A inverse untuk menentukan atau menganalisis shocknya. Jadi di sini ya saya tunjukkan sebagai ilustrasi. Misalkan shock terjadi pada M, shock itu terjadi pada persamaan M, terjadi pada saat ke 0 misalkan. Kita sebut sebagai U0. Shock diukur dari suku galat. Kita anggap itu terjadi di galatnya. Nah, di sini ketika kamu menghadapi shock yang terjadi di suku galatnya M, 10 ini, efeknya berantai. Coba kamu lihat. Ya, ketika pada T0, mungkin belum ada T-1 kan? Nah, masih 0 gitu. T-1-nya negatif jadinya. Jadi di sini awal mula terjadi perubahannya di 0. Maka saya dapat A inverse 0. A inverse U0. Kemudian pada M dan R selanjutnya kan berantai akhirnya, kena. Ketika saya ingin menghitung Z1, saya pasti pakai A inverse B Z0 kan? Nah, Z0-nya ini ada di sini. Berarti ada efeknya nanti ke Z1. Di Z2 efeknya sama. Ada di sini karena saya menggunakan A inverse B Z1 dan seterusnya berantai. Nah, masalahnya berantainya ini enggak hanya waktu, tapi juga berantai terhadap M dan R gantian, ya. Ada kalanya dia mempengaruhi M, ada kalanya dia mempengaruhi R. Jadi ini yang pertama yang tadi saya tuliskan, efek bagi M dan R pada T selanjutnya. Nah, di situ nanti saya ilustrasikan di sini. Jika shock yang pertama berawal dari M, tadi ilustrasinya yang ini. Yang berubah itu adalah U, yang dikasih perubahan di sini 1, karena letaknya M yang di suku pertama. Jadi 10 itu karena di sini MT, posisinya M. Kalau yang shocknya berasal dari R, maka yang di sini diganti 01, ya, sebagai indikasi bahwa yang shocknya itu menyebabkan R terlebih dahulu. Jadi kalau di sini nanti urutannya shocknya di persamaan M. Padahal di situ M mempengaruhi R. Gitu loh, ini terjadinya U mempengaruhi M. Padahal M nanti mempengaruhi R. R muncul lagi di M, gitu dong. Jadi di sini katakan ini U0 mempengaruhi M1.
M1 mempengaruhi R1, R1 mempengaruhi M2 dan seterusnya. Jadi akan muter aja gitu, efeknya panjang. Ya, di sini sebaliknya. Ya, ada shock yang mempengaruhi U0 mempengaruhi R1. R1 mempengaruhi M1, M1 mempengaruhi R2 dan seterusnya panjang ya. Nah, di sini tetap kalau rumusannya sih sama, cuman sumber perubahannya yang berbeda. Sumber perubahannya yang berbeda dan itu biasanya dinyatakan dalam satuan simpangan baku galat, ya, satuan JK galat. Jadi saya ini maksudnya 1 JK galat. 1 JK galat shocknya. Saya punya metode jangan khawatir, itu kamu nggak usah ngitung secara manual di situ. Bisa kamu pakai analisis dalam outputnya. Ini tadi window outputnya VAR itu tadi kayak gini kalau di Gradle. Yang tadi saya tampilkan kan hanya potongan yang ini. Ya, sama bawahnya masih ada lagi. Nah, di situ di window ini sebetulnya ada nih, ada file, edit, test, save, graph, analysis. Yang kamu klik adalah analisis. Jangan diklik di main window ya. Kliknya di window output. Analisis, di sini ada impulse response. Kamu klik di situ impulse response, maka akan ada yang tabel atas ini response to a one standard error shock in M1. Ini tadi yang U-nya saya notasikan dengan 1,0. Jadi di sini dianggap shock-nya itu dari persamaan M. Nih, jadi ada faktor-faktor tak terjelaskan yang mempengaruhi M. Nah, urutannya tadi seperti saya bilang, karena ada shock di galatnya M, efeknya ke M pertama. M pertama mempengaruhi R pertama. R pertama mempengaruhi M kedua. M kedua mempengaruhi R2. Muter aja dan seterusnya. Yang itu semua dihitung sebenarnya dari notasi matriks tadi. Ya. Nah, terus tunggu. Ini tidak hanya tadi saya ini ya. Nah, tidak hanya shock di M, di bawahnya itu juga ada ya, di bawahnya. Ini kan panjang. Ini outputnya ini sebenarnya panjang. Bagian bawahnya ini. Ya, shock di R. Kemudian selain melihat angka-angka itu, daripada kamu lihat angka nggak ada visualisasinya, bisa juga hasilmu tadi ditaruh di graf dalam bentuk grafik. Nih, impulse respon tapi grafik. Angka-angka yang tadi diplot. Ya. Jadi ini plotnya menyatakan bahwa ada shock ya dari galat yang mempengaruhi M yang mempengaruhi M periode berikutnya. Diplotkan. Jadi yang diplotkan ini M0, M1, M2, M3, M4 dan seterusnya dari tabel yang ini. Nih, M1, M2, M3, M4, 5, 6 dan seterusnya ini diplotkan. Gambarnya dari gambar yang pertama, gambar ini. Sedangkan gambar yang kedua seolah-olah di situ tetap awalnya dari M, dari galat yang mempengaruhi M. Tapi kita fokusnya pada efek dari perubahan R terhadap M. Ya, lihatnya keliru saya ngomongnya. Yang bawah ini loh, yang bawah. Kalau asalnya dari galatnya M justru yang ini sekarang. Tetap ya, ini asalnya ya galat dari atau shock dari M ke M sendiri. Ini shock dari M ke R. Jadi yang saya plot yang mana? Saya balik ke tabel yang tadi. Ini sumbernya M, tapi yang saya plotkan R-nya. R1, R2, R3, dan seterusnya. Lihat, ini kalau diplot kan dari nilai minus menjadi plus. Ya, saya lihat grafiknya tadi. Kan ini awalnya minus, naik menjadi plus. Ya, kalau yang ini tadi kan semuanya positif nilainya. Ada tren naik, nilainya positif. Nah, artinya apa? Jadi shock ini yang awalnya dari faktor tak terjelaskan di M, itu karena efek berantainya, dia semakin lama meningkatkan M, ya, semakin seiring waktu malah meningkatkan nilai M. Sebaliknya, sama sih peningkatannya, tapi di sini ada kecenderungan peningkatan yang tidak linear di sini. Jadi kalau ada shock yang menyebabkan perubahan di suplai uang, nggak tahu apapun ya, faktor apapun yang tidak terukur yang menyebabkan suplai uang terganggu, itu dia akan secara jangka panjang akan mempengaruhi suku bunga juga. Jadi awalnya
di 0, tapi dari 0 itu mempengaruhi R1, mempengaruhi R2, R3, R4, R5 dan seterusnya, tambah lama tambah naik. Jadi ada gangguan di suplai uang, ya, faktor tak terjelaskan di suplai uang, dia juga akan mempengaruhi suplai uang di periode-periode yang mendatang. Nah, ini yang sebaliknya, trennya jadi turun kan kalau yang ini. Ini sumbernya berasal dari ada shock yang menyebabkan atau merubah interest rate. Ada shock yang menyebabkan suku bunga mengalami perubahan. Ini kita lihat efek pertamanya terhadap M dulu. Jadi ada shock yang menyebabkan suku bunga berubah. Nah, di situ akhirnya efek kedepannya adalah M yang semakin lama, suplai uang yang semakin lama semakin berkurang. Ini gambar ini asalnya dari tabel yang kedua, tabel yang ini. Ya, kamu lihat R sumbernya yang diplotkan itu yang ini. 1,5, 1,4, 1,3 sampai akhirnya turun kan? Ya, jadi ini sumbu waktu 0, 1, 2, 3, 4, 5 kuartal di sini, periode waktunya. Ini awalnya kekat ya, 0, berapa, terus semakin lama semakin turun. Sebaliknya kalau yang ini ya, yang saya sebutkan tadi kolom R yang ini, yang kolom R. Yang ini yang kolom M. Kok jadi negatif makanya saya curiga. Ya, betul. Untuk kolom M ini nilainya negatif semua. Ya. Untuk kolom M nilainya semuanya negatif, makanya gambar yang ini tadi, yang atas tadi yang M. Karena mulai 0 sampai min 71 dan seterusnya. Jadi shock pada suku bunga itu semakin lama efek berantainya ke suplai uang malah turun, malah menurunkan suplai uang. Kenapa terjadi seperti itu? Karena prosesnya ketika suplai uang atau interest rate itu mengalami shock dari faktor yang tak terjelaskan, dia juga akan turun, ya, dengan sendirinya dia turun. Kalau inflasi turun, ya, inflasi, suku bunga turun, biasanya juga diiringi dengan pengurangan suplai uang. Makanya di sini gambarnya kalau shocknya dari suplai uang, efeknya positif, naik. Kalau efek awalnya dari suku bunga mengalami penurunan. Jadi intinya di situ justru kalau VAR ada impulse response function